Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Malahere. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview materi tentang pelajaran ekonomi mikro. Ada 8 pokok pembahasan, yaitu yang pertama teori permintaan, yang kedua fungsi penawaran, yang ketiga keseimbangan pasar, yang keempat elastisitas permintaan dan penawaran, yang kelima perilaku konsumen, yang keenam perilaku produsen, yang ketujuh produksi dan biaya, dan yang kedelapan pasar dalam perekonomian. Baik, pokok pembahasan yang pertama yaitu teori permintaan. Pengertian dan fungsi teori permintaan. Permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai barang tertentu yang diperlukan maupun yang diinginkannya. Teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa harga ketika permintaan naik, maka harga barang pun ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun turun. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang lain. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan tentang masa depan. Jenis-jenis teori permintaan. Terdapat 2 jenis permintaan, yaitu berdasarkan jumlah dan daya beli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan jumlah permintaan individu, yaitu jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu-individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Yang kedua, permintaan berdasarkan daya beli dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan disertai daya beli, kemampuan beli, dan tindakan pembelian. Permintaan potensial, yaitu permintaan disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi melakukan pembelian. Permintaan absolut, yaitu permintaan tanpa disertai daya beli dan kemampuan. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Yang berikut kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu fungsi penawaran. Pengertian fungsi penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Fungsi penawaran mencerminkan hubungan positif antara harga suatu barang atau jasa dan jumlah yang tersedia ditawarkan oleh produsen di pasar. Semakin tinggi harga, semakin banyak yang ditawarkan. Dan fokus seperti biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi pasar memainkan peran penting. Yang berikut, hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran yang berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Yang berikut, macam-macam penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Yang kedua, penawaran pasar. Yang ketiga, penawaran elastisitas. Yang keempat, penawaran inelastis. Yang kelima, penawaran bersama. Yang berikut, penawaran marginal. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah perihal yang terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dan kata lain, keseimbangan terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Yang berikut, bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Yang berikut, pasar oligopoli. Yang berikut, pasar monopsoni. Yang keempat, pasar oligopsoni. Yang kelima, pasar monopolistik.
Kita masuk pada jenis-jenis keseimbangan pasar. Yang pertama, keseimbangan pasar jangka panjang. Yang kedua, keseimbangan pasar jangka pendek. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu produk atau layanan akan mengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Yang berikut, elastisitas penawaran adalah konsep ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana penawaran suatu produk atau layanan akan merespon terhadap perubahan dalam faktor tertentu, terutama perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Dan yang ketiga, elastisitas silang. Yang berikut, elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas penawaran harga. Dan yang kedua, elastisitas penawaran ketersediaan faktor produksi. Kita masuk pada pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, evaluasi, dan penetapan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen mengacu pada tindakan, keputusan, dan pola pembelian yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka terhadap barang atau jasa. Kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Yang kedua, faktor psikologi. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Yang keempat, faktor situasional. Yang kelima, faktor pengambilan keputusan. Pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen mencakup keputusan-keputusan penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termasuk strategis, inovasi, produk, dan target pasar menjadi fokus utama produsen. Faktor-faktor yang mengaruhi perilaku pembelian produsen. Yang pertama, permintaan pasar. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, teknologi persatuan. Yang keempat, pemerintah tren. Yang kelima, pasar dan preferensi konsumen. Yang berikut, produksi dan biaya. Pengertian produksi. Produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Ini melibatkan transformasi input menjadi output yang bermanfaat bagi konsumen. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindah bahan ke tempat lain, atau menyimpannya. Yang menjadi catatan di sini adalah dapatnya nilai tambah. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Ada proses produksi membutuhkan waktu yang lama, misalnya dalam pembuatan pesawat terbang dan pembuatan kapal serta lain-lainnya. Proses produksi digolongkan dalam 4 macam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi panjang. Yang kedua, proses produksi pendek. Yang ketiga, proses terus-menerus. Yang kelima, proses produksi berselingan. Kita masuk pada pengertian biaya. Biaya mengacu pada nilai moneter dari sumber daya atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau memproduksi suatu barang atau jasa. Jenis-jenis biaya. Yang pertama yaitu biaya relevan. Yang kedua, biaya tidak relevan. Yang ketiga, biaya tetap. Yang keempat, biaya variabel. Dan yang kelima, biaya semi variabel. Oke teman-teman, kita masuk pada pasar dalam perekonomian. Pengertian pasar dalam perekonomian yaitu pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antar pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat berinteraksi atau sepakat dalam jual beli.
transaksi yang disepakati melalui barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa sepakat baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Pasar juga menyediakan barang berbagai jenis selain barang. Pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Yang berikut kita masuk pada fungsi pasar. Yang pertama, penentuan harga. Yang kedua, distribusi informasi. Dan yang ketiga, dorongan inovasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, distribusi modal. Peran pasar bagi perekonomian. Alat penentu harga, distribusi barang atau jasa, pengalokasian sumber daya, mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, distribusi modal, dan stabilitas ekonomi. Dan terakhir adalah penyediaan informasi. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam.